Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izzy Lutfiatur Rasyida. Hari ini saya ingin presentasi mengenai perselisihan yang timbul oleh perjanjian atau akad secara umum. Nah, secara umum, perselisihan ini dibagi menjadi dua, yaitu wan prestasi dan juga perbuatan yang melawan hukum. Nah, wan prestasi sendiri kita sudah membahas sebelumnya ya. Apa itu wan prestasi? Yaitu ketika salah satu pihak itu tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya secara baik dan benar gitu. Contohnya, A membeli baju kepada si B berwarna merah. Pesannya warna merah, akan tetapi si B mengirimkannya warna biru. Nah, ini terjadi wan prestasi di sini, dan si B ini si A ini dia bisa menuntut si B atau meminta ganti rugi atau meminta tukar atau bahkan meminta cancel gitu ya. Nah, kemudian ada juga perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan menyebabkan kerugian pihak lain atas kesalahannya sendiri gitu ya. Nah, contoh dari perbuatan melawan hukum ini dalam kontraktual ya, hubungan kontraktual itu penipuan first travel. Nah, penipuan first travel kan dia mengandung unsur melanggar undang-undang ya. Penipuan itu kan melanggar undang-undang. Kemudian ada pihak yang dirugikan atas kesalahannya si pemilik first travel sendiri itu. Lanjut ke pola penyelesaian sengketa. Nah, secara umum pola penyelesaian sengketa itu juga dibagi menjadi dua, yaitu litigasi dan non-litigasi. Yang pertama, penyelesaian sengketa secara litigasi. Nah, litigasi itu berasal dari bahasa Inggris litigation yang berarti proses pengadilan atau jalannya perkara gitu ya. Nah, litigasi ini dalam Islam atau jalur peradilan itu dalam Islam ditempuh ketika tidak melakukan atau kedua pihak itu tidak mau melakukan perdamaian atau tidak ditemukan perdamaian ketika melalui akad sulh dan juga arbitrase gitu. Nah, kemudian masuk ke non litigasi. Nah, jalur non litigasi tadi kan ada dua, yaitu sulh dan juga tahkim. Yang pertama tuh sulh. Sulh itu berarti memutus perselisihan atau mendamaikan gitu ya. Nah, sulh sendiri biasanya dilakukan dengan cara musyawarah. Kemudian sulh ini tuh ada dua cara ya secara umum. Yang pertama tuh sulh ibrah dan juga sulh mufadah. Nah, sulh ibrah ini dilakukan dengan cara debitur atau penggugat itu membebaskan harta atau barang yang yang diperselisihkan itu tadi kepada si tergugat atau kepada kreditur gitu. Nah, terus cara yang kedua itu adalah mufadah. Mufadah sendiri itu ada beberapa cara lagi, yaitu ada sulh hibah, sulh bai, dan juga sulh ijarah ya. Sulh hibah itu penggugat menghibahkan sebagian harta atau sebagian barang yang dituntut itu kepada penggugat. Kemudian ada sulh bai, yaitu si penggugat itu menjual barang yang dituntut tadi itu kepada si tergugat. Terus kemudian sulh ijarah. Sulh ijarah itu si penggugat atau debitur itu menyewakan barang yang dituntut kepada tergugat gitu ya. Nah, dasar hukum sulh ini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berarti orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat gitu. Kemudian ada tahkim. Tahkim itu secara bahasa berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa atau hakam gitu ya. Nah, menurut istilah sendiri, tahkim itu adalah dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang untuk diselesaikan sengketanya dan diterapkan hukum atau diberi putusan hukum gitu. Tahkim ini di Indonesia disebut dengan arbitrase. Nah, bedanya tahkim dengan sulh tadi itu kan sebenarnya sama-sama ada pihak penengah ya. Jadi sulh maupun tahkim itu ada pihak penengahnya di situ. Akan tetapi dalam sulh pihak penengahnya ini tuh dia tidak berhak atau tidak ada tugas untuk
memberi putusan hukum, sedangkan dalam tahkim itu si pihak penengahnya ini nanti bisa memberi putusan hukum gitu. Lalu ada perikatan yang lahir berdasarkan undang-undang. Perikatan yang lahir berdasarkan undang-undang ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama semata-mata lahir karena undang-undang, dan yang kedua itu lahir karena perbuatan manusia gitu. Nah, perikatan yang lahir karena perbuatan ini pun juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang diperbolehkan dalam undang-undang dan perbuatan yang melanggar undang-undang, seperti itu. Nah, yang pertama, perikatan yang lahir semata-mata karena undang-undang ini tuh contohnya adalah kewajiban ayah atau orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya. Hal ini tercantum dalam pasal 298 KUH Perdata gitu. Kemudian ada perikatan, kita langsung saja ke perikatan yang lahir melawan karena perbuatan melawan hukum ya, karena kalau perikatan yang lahir atas dasar diperbolehkan itu tadi tuh itu perikatan yang lazim gitu. Ada contohnya perikatan yang ya sudah lazim seperti biasa aja gitu. Kemudian yang akan kita bahas ini adalah perikatan yang lahir karena perbuatan hukum, atau bisa dikatakan karena adanya hukuman atau sanksi gitu ya. Nah, ini ada dalam pasal 1365 KUH Perdata. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu perbuatan yang melawan hukum itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dulu, kemudian ada kerugian yang diakibatkan atau yang menimpa kepada pihak lainnya, terus adanya kesalahan dari salah satu pihak kayak gitu. Nah, contoh sederhananya, karena tadi contohnya first travel ya, kalau ini contoh sederhananya itu si A meminjam motor kepada si B. Nah, si A ini motornya si B kan dibawa si A nih. Nah, ternyata motor ini tuh dihilangkan oleh si A. Lalu si B ini berhak untuk menuntut si A atas kerugian yang dialaminya, seperti itu. Nah, sekian presentasi saya, sangat singkat dan semoga memberi pencerahan kepada teman-teman semuanya. Jika nanti ada kekurangan, teman-teman bisa menambahkan atau memberi sanggahan gitu, bisa nanti ya. Saya yakin teman-teman di sini juga mungkin ada yang lebih tahu daripada saya gitu, jadi bisa didiskusikan lagi nanti. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahan saya jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.